Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Bangor? Nah, kali ini kita bersama kawan saya. Beliau adalah bisa disebut pengamat kebijakan, bisa disebut aktivis. Beliau pokoknya luar biasa lah. Orang yang luar biasa di wilayah Priangan Timur seperti itu. Bisa disebut juga kan? Karena beliau mudah-mudahan lah ke depan itu menjadi menjadi agen perubahan atau aktor dalam perubahan untuk kemajuan ke depannya. Nah, bisa diperkenalkan? Baik, nama saya Muhammad Rudy Asilmi. Saya asli dari Tasikmalaya dan sekarang aktif di organisasi eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Ciamis. Luar biasa sekali ini. Sahabat Robi aktif sebagai di organisasi eksternal di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jelas sudah tidak diragukan lagi seorang aktivis berarti beliau ini kan. Tidak aktivis, belum, masih jauh. Masih belum, tapi ya, kategori lah ya, bisa dimasukkan dalam kategori aktivis apa ini? Lebih ke apa yang dikatakan Thomas Alva Edison, bahwasanya kalau kita diakumulasikan wawasan manusia itu diakumulasikan pada persen, ada 100% pertama hanya ada 5% gitu, orang-orang yang benar-benar berpikir, dan ada 10% yang sudah merasa berpikir, dan 85% lebih memilih mati daripada berpikir. Dan saya bukan aktivis, tapi lebih ke saya coba masuk ke wilayah yang 5% yang benar-benar berpikir. Dan mudah-mudahan hari ini sampai kapanpun wilayah yaumil kiamah gitu, saya masih benar-benar berpikir, bukan yang merasa berpikir. Waduh, luar biasa sekali ini. Ila yaumil kiamah, sahabat Bangor, dulur Bangor dimanapun Anda berada. Beliau ini berarti ibaratnya menghibahkan diri untuk pergerakan dan perubahan. Pergerakan dan perubahan untuk kebaikan ke depannya. Sahabat Robi, begini nih. Hari ini kan hari HIV AIDS. Diperingati, tapi bukan diperingati sebagai kayak ulang tahun dimeriahkan, tapi ini sebagai rasa untuk merefleksikan diri kita sebagai pemuda mungkin sedang sebagai agen perubahan. Kira-kira pandangan dari sahabat Robi mengenai hari HIV ini, kita harus menjadi aktor apa harus menjadi agen seperti itu? Ya jelas, ketika halnya kita selaku anak muda, di mana di pundak kita selalu memikul dalam halnya satu bentuk peradaban, ya maka sangat jelas gitu jawaban dari saya terkait bagaimana peran pemuda dalam halnya merefleksikan hari HIV dan AIDS ini, yang harus menjadi aktor permanen of change, menjadi aktor yang benar-benar nyata dalam perubahan. Luar biasa ya. Jadi harus menjadi aktor yang permanen, dulur Bangor dimanapun Anda berada. Jadi untuk pemuda dimanapun Anda berada, kita itu jangan sebagai pelaku enak-enaknya. Takutnya kan kita juga terinfeksi penyakit itu ya. Siapa tahu ketika kita beli itu kan itu bahaya sekali itu. Makanya perlu di-educate dalam artian bahwasanya bukan menjadi hal yang jelek gitu, kita coba lebih ke ngecek diri gitu, ngecek bahwasanya kita tertular ya orang-orang yang suka jajan gitu, jajan beli itulah beli itunya. Jangan malu dan jangan sungkan untuk coba dicek. Soalnya kan untuk kesehatan kita juga, sehingga tentunya itu jadi langkah antisipasi gitu, itu menanggulangi sebagai rasa kekhawatiran kita. Tapi sebaiknya hindari gitu jajan seperti itu, karena jajan sehat aja. Maksudnya menurut pandangan agama pun kan tidak membolehkan. Luar biasa. Dan bukan hanya agama saja, pun medis pun ketika hanya melakukan seks bebas akan berdampak yang merugikan gitu pada si pelaku tersebut. Nah begini nih, apa sih gitu kiat
apa sih yang harus dilakukan gitu, apa yang harus dilakukan kita supaya terhindar. Misalkan terkadang kan di lingkungan kita yang mempengaruhi hal di jajan yuk, nah seperti itu. Terus di ya pergaulan kita, nah apa sih yang harus dihindari hal itu. Terkadang kan misalkan saya masuk yuk jajan ya kan gitu. Lebih ke banyakin hal-hal yang positif, dalam artian ya coba lebih produktif, bisa ikut organisasi, bisa ikut community ataupun volunteer yang ada gitu, sehingga pikiran-pikiran untuk melakukan hal itu tidak terjauh lah gitu. Sebenarnya itu bentuk meminimalisir tindakan ketika halnya kita mau jajan gitu. Sebagai seorang anak muda jangan hanya saja rebahan-rebahan itu, yang faktor rebahan tadi gitu ya. Kadang imajinasi kita naik, libido kita naik tanpa bisa tersalurkan, itu bahaya gitu, sehingga melakukan jajan-jajan di sembarang tempat. Apalagi kan hari ini masih dalam pandemi Covid ya. Dalam pandemi COVID. Terkadang kan kita bete, ketika imun kita kuat, terkadang iman kita yang lemah seperti itu. Nah, begini, tadi kan udah apa yang harus dilakukan, kira-kira. Kalau bertanya kapan harus perubahan, seharusnya dari kemarin-kemarin juga harus terjadi perubahan. Nah, kita selaku anak muda, misalkan ditanya kapan perubahan itu, ya hari ini kita mulai seperti itu ya. Bagi dulur apa, peringatan HIV itu bukan hanya diperingati saja gitu, tapi lebih ke sebagai bentuk pengingat gitu, pengingat yang menotis buat supaya kita terhindar daripada penyakit mengerikan ini gitu. Ini kan penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan sama sekali meskipun ada obat ARV gitu kan. ARV kalau nggak salah, yang obatnya yang itu kan, tapi tidak bisa disembuhkan. Dan itu kan merusak imunitas kita gitu, imun kita. Misal contoh gitu, ada vokalisnya Queen, Freddie Mercury kan dia teridap HIV dan AIDS gitu, karena memang di awalnya memang normal gitu secara orientasi seksnya, kemudian bergeser orientasi seksnya menjadi guys kalau nggak salah, nggak tahu biseksual gitu. Sehingga hal itu mempengaruhi, ya mungkin karena memang bahasa apiknya ya, tidak apikannya gitu ya. Kalau bahasa boleh jajan lah tapi pakai alat gitu, alat bukan jangan memberikan legitimasi bahwa boleh juga gitu. Siap. Tapi lebih ke ya kalau memang kesenangan hal itu bikin, ya kadang sulitnya kita membedakan hal itu ya. Seminimalisirnya tadi gunakan alat kontrasepsi. Ya kalaupun baiknya jauhi hal itu gitu. Dengan tadi kan kalau ditanya bagaimana sih menghindari hal-halnya seperti itu ya, bagaimana kita terus cari ruang-ruang yang produktif gitu kan, ruang-ruang yang memang positif, sehingga kita tidak ada pikiran untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Dalam artian pemuda malah sibuk di wilayah gitu kan, gimana ya, bagaimana berbicara perubahan kalau kita terbelit masalah ya itulah. Nah jadi dulur Bangor dimanapun Anda berada, jadi jauhilah hal-hal yang menjerumuskan kita atau mendekatkan kita ke wilayah itu. Ya kita ikuti organisasi seperti Sahabat Robi ini mengikuti pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berarti di Ciamis ya, di cabang Ciamis. Tapi tidak hanya di PMI saja gitu, tapi saya coba aktif di wilayah-wilayah lain gitu, di ruang-ruang lain yang memang bergerak di wilayah positif. Saya juga ikut volunteer yang memang ngomongin masalah kemanusiaan ya sebetulnya. Nah kira aktivitas Sahabat Robi selain daripada mengikuti PMII gitu, apa saja gitu sahabat, biar tadi kan Sahabat Robi bicara ikutlah kegiatan-kegiatan positif, apakah hanya di PMI atau ada kegiatan-kegiatan lain? Banyak volunteer hari ini, banyak sekali NGO yang bisa mewadahi kawan-kawan untuk coba berekspresi gitu. Saya pun coba bentuk gitunya yang namanya
Indonesian Move Generation. Waduh, luar biasa ini. Indonesian Move Generation, di mana saya coba ingin mengakomodir daripada setiap generasi, karena dari setiap generasi itu punya focal point-nya gitu, punya wisdom, punya kebijaksanaannya gitu. Nah tapi hari ini kadang ya tadi sih generasi yang tidak milenial terlalu memaksakan untuk masuk milenial, padahal kan si generasi itu punya wisdomnya gitu. Tinggal bagaimana lebih ke menyesuaikan lah, jangan terlalu toh-tohan untuk menjadi milenial, tidak bisa gitu. Setiap generasi punya wisdom. Jadi saya coba bikin hal itu dengan teman-teman gitu. Coba dalam artian sebagai wadah untuk berpikir gitu, wadah untuk berpikir, menuangkan pikiran di dalam, berarti di dalam Indonesian Move Generation. Nah, jadi dulur Bangor nanti bisa lihat di ada media sosialnya. Tidak, lebih ke pendekatan secara persuasif saja. Jadi sebuah langkah nyata gitu, sebuah langkah nyata untuk membuat perubahan seperti itu. Ya dimulai dari Indonesian Move Generation ya, seperti itu. Ya, minimal coba dekati lingkungan sekitar yang memang dalam artian bukan mapatahan gitu ya, tapi coba mengajak gitu. Ya kita ada di lingkungan itu, kita menjadi sebuah perubahan ya, motor perubahan. Jadi kita rubah sedikit demi sedikit lah. Misalkan kebiasaan, taruhlah kita tidak dilarang itu untuk gaul bersama tidak dilarang untuk gaul bersama PSK ataupun orang pengidap HIPS, ya kita gaul, tapi kita gini ke lebih arah yang lebih baik gitu, lebih positif lah, lebih positif. Jadi kayak pengajian mungkin bisa dikikis secara perlahan mungkin ya, atau seperti sahabat Robi ini kan bacaan bukunya mungkin kuat seperti itu ya. Tidak Luar biasa. Saya kira sahabat Robi ini pemahaman agamanya kuat, pemahaman bukunya tadi kan bisa dilihat lah mengenai bahasa-bahasa yang keluar dari sahabat Robi ini seperti itu. Nah, di sini kan kemarin itu saya melihat pamflet dari sahabat Robi ini sebagai pengamat kebijakan ketika mengisi kegiatan. Nah, kemarin itu membicarakan masalah Permendikbudristek Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, hal ini juga kan masih bisa berkaitan sebenarnya mengenai hari ini, hari HIPS ya. Tapi berkaitan penyakitnya gitu. Ya takutnya kan ya ini sembari pesan juga lah buat kawan-kawan yang ada di kampus manapun, jangan tergoda, jangan karena nilai mau diapa-apain seperti itu. Ya takutnya kan dari orang yang menggoda kita membawa penyakitnya, ataupun orang dari kita sendiri, meskipun ya kita biarin yang penting nilai A, tapi jangan sampai tergoda lah pada dasarnya. Ini pandangan dari sahabat Robi seperti apa mengenai ini kaitan Permendikbudristek ini dengan kaitan HIV/AIDS gitu. Kan biasanya tidak kecil kemungkinan bisa menyebar di lingkungan kampus. Hal ini seperti itu juga terkadang karena pergaulan, karena godaan-godaan dari lain lah, seperti yang lain-lain seperti itu. Tapi kalau halnya bisa aja sih ini menjadi korelasi terkait masalah HIV dan ini nantinya bagaimana, takutnya gitu kan. Tapi Permendikbud ini lebih itu ngomongin masalah pelecehan seksual, lebih ngomongin masalah bahasa-bahasa ataupun ajakan-ajakan yang coba melecehkan gitu. Baik itu kan melecehkan bukan hanya kepada laki perempuan saja, tapi laki-laki pun bisa saja melecehkan gitu. Karena meskipun kita tidak merasakan, tapi yang lebih dominan memang dirasakan oleh perempuan gitu. Karena sumber ketidakadilan bergerombol di wilayah perempuan. Waduh, luar biasa. Bagaimana halnya kita yang laki-laki yang seolah superior nggak paling dominan gitu, mendominasi menjadi seolah yang paling kuat gitu, sehingga melihat bisa melecehkan dengan gampang seperti itu. Ya, jadi mungkin kedepannya kita selaku laki-laki
harus lebih mengindahkan atau memuliakan wanita gitu kan. Bisa menghargai Bisa perempuan, menghargai melihat entitas perempuan itu menjadi melihat entitas sebagai manusia ya gitu. Ya memang mestinya secara lain sebagainya orientasi berpikirnya kan kadang berbeda gitu. Ya, memang benar kan dalam ajaran ya. Saya kan agama Islam, sahabat Robi juga agama Islam. Dalam ajaran Islam juga kan kita harus memuliakan yang namanya perempuan, apalagi ibu kita. Kan ada kisah ya ketika ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapa yang perlu kita muliakan? Umuka, baru abuka. Nah seperti itu ya. Nah begini sahabat Robi, ada gak gitu mengenai HIV/AIDS nih, kembali lagi ke topik, ada gak peraturan yang menanggulangi tentang HIV/AIDS ini gitu? Sebenarnya banyak sekali instrumen yang coba dilakukan, baik itu oleh pemerintahan, setiap elemen unsur pemerintahan terkait penanggulangan dari halnya HIV dan AIDS. Kita coba bisa dilihat di Permenkes nomor 82 tahun 2014 terkait penanggulangan. Ini kan HIV ini kan penyakit yang menular gitu. Dalam artian menular ketika ada penetrasi dengan orang lain lagi gitu. Terus kemudian bisa teman-teman lihat juga di Permenkes nomor 21 tahun 2013 terkait penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, itu sebagai bentuk instrumen bagaimana pemerintah langkah konkret lah gitu, langkah konkret terkait penanggulangan terhadap orang yang mengidap HIV dan AIDS itu, atau dikatakan adalah orang dalam HIV dan AIDS. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kebijakan, serangkaian instrumen yang dilakukan pemerintah sudah lebih coba mengantisipasi, tapi kan kembali lagi kepada ya bagaimana bentuk implementasi ini gitu. Ya jadi sebenarnya butuh orang-orang seperti sahabat Robi ini gitu. Butuh orang-orang seperti sahabat Robi ini untuk mengaktualisasikan peraturan-peraturan sudah dibuat oleh pemerintah gitu, seperti itu ya. Karena kan Robi sudah diangkat menjadi pengamat kebijakan yang sangat luar biasa. Tapi lebih ke konkretnya, lebih ke ketika hanya memang ada bentuk kecemasan bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya gitu. Ya, ketika hanya tidak ada serangkaian instrumen kebijakan dari pemerintah pun ya kita selaku secara eksistensial gitu, secara etisnya kan kita akan menjauhi gitu. Sebenarnya kalau sahabat Leja ini contohnya bahwasanya mau itu teh berbahaya buat Leja gitu. Nah, ada gak Leja malah melakukan hal itu? Ada gak cara untuk menghindari atau cara untuk supaya ini tadi kembali lagi ya, terkadang kan di lingkungan saya misalkan ada pengidap HIV/AIDS, cara atau langkah untuk supaya tidak dijauhi, karena terkadang kan si pengidap ini tidak dijauhi oleh masyarakat itu, supaya tidak dikucilkan di masyarakat. Nah, langkah yang benar-benar nyata harus seperti apa? Terus terkadang kan kita kalau nunggu kebijakan pemerintah lama gitu. Kalau nunggu kesadaran dari lingkungan lama. Langkah konkret gitu untuk menyadarkan lingkungan bahwasanya HIV/AIDS ini tidak berbahaya loh. Terkadang yang menjadi berbahaya orang yang mengidapnya itu dikucilkan. Nah, iya benar-benar itu coba logikanya coba balik itu bagaimana orang yang mengidap HIV dan AIDS itu sudah mah apanya, HIV ini adalah penyakit yang berbahaya dan menakutkan gitu. Ditambah lagi dengan anggapan dari masyarakat bahwa yang mengidap penyakit ini dikucilkan gitu kan, lebih secara psikis orang yang mengidap HIV-nya kan lebih terbebani gitu. Ada suatu justifikasi atau stigma yang buruk gitu buat orang yang mengidap HIV dan AIDS. Ya maksudnya kermah gitu bahasa ini, bahasa gaul nama kermah gitu ya. HIV AIDS ini adalah penyakit yang berbahaya, ditambah lagi dengan stigma masyarakat yang mengecap bahwasanya
orang yang mengidap HIV ini harus dijauhi dan dikucilkan gitu. Itu kan beban psikis ke orang yang HIV-nya kan lebih terbebani gitu, dan itu lebih membahayakan dan lebih membunuh gitu daripada HIV dan AIDS itu Jadi lebih ke sebagai membunuh bom waktu. kasihan itu kasihan juga gitu. Iya. Kalau ketika misalkan kita mengucilkan terus. Jadi buat sahabat Bangor gitu, buat dulur Bangor nih, ketika misalkan di lingkungan dulur-dulur ada yang mengidap HIV, jangan dijauhi karena yang takutnya kan siapa yang tahu gitu pemikiran orang itu Ya. mengakhiri hidupnya. Nah, jadi kita Dan- lebih hibur lah, lebih Dan hibur. banyak penelitian bahwasanya HIV itu tidak menular secara ketika hanya kita berpapasan, kita Patoyan, enggak gitu, tapi ketika ada bentuk penetrasi gitu, penyaluran. gitu, baru itu bisa dikatakan tertular gitu ya. Bisa mungkin kita harus dampingi gitu orang ODA ini, kan sebutnya ODA gitu, orang dalam HIV ini ya, untuk coba terus diberikan motivasi untuk yuk kamu bisa sembuh gitu, dalam artian memberikan positif vibe yang positif gitu buat si orang yang sedang mengidap. Nah, langkah konkret yang coba harus dilakukannya baik bagi saya ataupun ya buat atau dulur-dulur buat Bangor dulur nih. Bangor di sininya, berikan edukasi, berikan sosialisasi kepada masyarakat, minimal lingkungan terkecil gitu, bahwasanya minimal orang yang dalam itu dihargai gitu. Ya, baik. Nah gini, sahabat Robi nih, pesan buat dulur Bangor mengenai hari HIV/AIDS ini seperti apa? Pesan ya sekaligus pesan buat diri saya juga gitu. Ya. Terlalu tawado sahabat Robi itu kalau bahasa apa kalau ke Arab-Arabannya merendahkan diri seperti itu. Jadi Iya. tidak bisa berpesan buat semuanya tapi berpesan juga untuk diri. Ya, jauhi hal yang memang akan menimbulkan penyakit HIV dan AIDS itu. Ya kadang kesenangan itu kan hanya kesenangan yang Belaka lah, ya, jadi yang belaka, kenikmatan sesaat bisa kenikmatan disebut. sesaat gitu ya. Kalaupun memang masih belum bisa diinventarisir di lain sebagainya, masih suka jajan ya, minimal memakai alat lah gitu, memakai pelampung yang bisa menjauhi itu sih. Ya baik, terima kasih sahabat Robi sudah bersinggah atau berkunjung ke channel Bangor ini. Terima kasih, waduh, luar biasa, sebuah kehormatan bisa dihadiri channel Bangor ini oleh sahabat Robi. Beliau tidak diragukan lagi masalah keaktifisannya, apalagi ketika dilihat dari kulit kelumpit. Kalau dilihat beliau pernah menjabat sebagai ketua BEM, ketua himpunan, luar biasa lah. Jadi pesan buat sahabat Bangor semuanya, jauhi hal-hal negatif, apalagi yang mendekatkan kita kepada penyakit HIV/AIDS. Jadi terima kasih dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Ya, dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat Bangor, Dulur Bangor yang hari ini mungkin nanti akan menonton gitu. Salam hormat, salam takdim, dan salam silaturahim untuk semua dulur Bangor. Baik, terima kasih juga buat Akang Reja. Waduh, luar biasa ini sahabat Robi. Ruang buat saya untuk coba merefleksikan pada momentum peringatan Hari HIV dan AIDS. Ya. Terima kasih, baik dulur Bangor, sekian dari saya Leja Lijayanto. Kok kayak resmi ya? Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.